Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baiklah, saya Nur Hasan dari kelas A35. Kali ini akan membahas tentang Cirebon pra-Islam. Di sini kita akan membahas geobudaya Cirebon, kerajaan-kerajaan pra-Islam, pendukuhan Tegal. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Cirebon sebelum penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kita ketahui bersama Cirebon sebuah kota yang berada di pesisir di Pulau Jawa, Indonesia yang memiliki geobudaya yang kaya dan beragam. Nah, lokasi yang strategis di pantai utara yang memiliki sumber kekayaan yang luar biasa, sangat-sangat banyak. Ini akan mempengaruhi bagaimana pengembangan awal kota ini sebelum masuk Islam. Beberapa kerajaan kuat memerintah di Cirebon, termasuk kerajaan Tarumanegara, kerajaan Galuh, dan kerajaan Sunda. Masing-masing kerajaan ini memberikan kontribusi penting dalam sejarah dan budaya Cirebon, terutama dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Cirebon pra-Islam, geobudaya Cirebon. Cirebon adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah geografisnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sejarah, budaya, dan perkembangan ekonomi Cirebon itu sendiri. Nah, mari kita menjelajahi lebih jauh latar belakang geografis yang menggambarkan Cirebon. Cirebon terletak sekitar 210 km di sebelah timur Jakarta, ibu kota Indonesia. Kota ini terletak di antara Jakarta dan Surabaya. Nah, dua kota besar di Indonesia yang merupakan atau membuat menjadi titik penting dalam jaringan transportasi dan perdagangan di Pulau Jawa. Salah satu fitur geografis yang paling mencolok di Cirebon adalah keberadaannya di pesisir Pulau Jawa. Nah, tanah subur di sekitar Cirebon tahun ini membuat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Tanah subur di sekitar Cirebon mendukung pertanian padi, tebu, dan berbagai jenis tanaman tropis lainnya. Iklim yang hangat dan curah hujan yang cukup. Nah, juga mendukung kehidupan hewan dan tumbuhan yang kaya di kawasan ini. Di sebelah selatan Cirebon terdapat Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Pegunungan ini memiliki peran penting dalam penyediaan air untuk pertanian dan industri di Cirebon. Selain itu, Gunung Ciremai juga menjadi destinasi wisata alam yang populer bagi para pendaki dan pecinta alam di Cirebon. Baiklah, kita akan melanjutkan sesi yaitu jejak kerajaan pra-Islam di Cirebon. Kita mengetahui bersama Cirebon memiliki jejak yang kaya dari masa pra-Islam itu sendiri, yang kemudian membentuk sejarah dan budaya wilayah ini. Ini adalah periode sejarah yang sangat penting yang mencakup berbagai kerajaan yang ada sebelum agama Islam itu sendiri diperkenalkan di wilayah ini. Yang pertama adalah Kerajaan Galuh. Salah satu kerajaan terawal yang mencetak jejaknya di wilayah Cirebon adalah Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diyakini berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Galuh terkenal karena sistem pemerintahannya yang maju dan terorganisir. Mereka juga memiliki budaya yang kaya yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan tradisi prasasti dan artefak seni. Ini memberikan
wawasan penting tentang bagaimana masyarakat pra-Islam di Cirebon pada saat itu dalam berinteraksi. Kemudian yang kedua, itu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Buddha yang berkuasa di wilayah Cirebon pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Mereka dikenal karena mengembangkan agama Buddha dan memiliki budaya yang terkait. Penyelidikan arkeologi telah mengungkapkan peninggalan seperti stupa dan arca yang merupakan bukti sejarah dari masa ini. Dan yang ketiga, Kerajaan Sunda Galuh. Salah satu kerajaan yang paling penting dalam sejarah Cirebon adalah Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Pusat pemerintahan Sunda Galuh terletak di Bedukuhan Tegal Alang-Alang, dahulu dikenal sebagai Kawali, yang merupakan bagian integral dari Cirebon. Kerajaan Sunda Galuh adalah salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa pada masanya dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan budaya dan struktur sosial di wilayah ini. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti prasasti, seni, dan arsitektur. Pusat pemerintahan di Pedukuhan Tegal Alang-Alang adalah pusat keputusan politik, administrasi, dan budaya yang berpengaruh. Jejak-jejak penting dari masa ini masih dapat ditemukan di sana, termasuk situs-situs bersejarah dan peninggalan kerajaan. Nah, pendukuhan Tegal Alang-Alang. Meskipun zaman telah berubah, pendukuhan Tegal Alang-Alang dan masyarakat setempat tetap memelihara warisan budaya dari masa pra-Islam. Tradisi adat, upacara keagamaan, dan seni tradisional terus berkembang di wilayah ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana budaya dan sejarah masa lalu terus hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat Cirebon saat ini. Jejak kerajaan pra-Islam di Cirebon, terutama Kerajaan Galuh, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sunda Galuh adalah bagian penting dari sejarah dan budaya wilayah ini. Mereka meninggalkan peninggalan bersejarah yang memberikan wawasan tentang kehidupan budaya dan struktur sosial masyarakat pra-Islam di Cirebon. Pendukuhan Tegal Alang-Alang yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. Keagungan dan warisan budaya Pendukuhan Tegal Alang-Alang. Nah, Pendukuhan Tegal Alang-Alang adalah salah satu tempat yang memiliki keberlanjutan budaya yang sangat kuat di Cirebon. Pendukuhan ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan wilayah ini, terutama sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sunda Galuh. Di bawah ini kami akan menjelaskan lebih rinci tentang Pendukuhan Tegal Alang-Alang dan keberlanjutan budayanya. Pendukuhan Tegal Alang-Alang adalah tempat di mana Ratu Galuh merupakan pemimpin kerajaan Sunda Galuh. Memerintah pusat pemerintahan ini adalah tempat di mana berbagai aspek pemerintahan seperti keputusan politik, administrasi, dan budaya berpusat. Dalam hal ini, Pendukuhan Tegal Alang-Alang memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat wilayah Cirebon. Nah, selain sebagai pusat pemerintahan, Pendukuhan Tegal Alang-Alang juga menjadi pusat kehidupan budaya dan tradisi masyarakat Cirebon. Di sini, seni musik, tarian, dan budaya lokal berkembang dengan baik. Berbagai bentuk seni tradisional seperti tari topeng Cirebon dan wayang kulit masih dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Upacara adat dan ritual keagamaan juga berlangsung di Pendukuhan Tegal Alang-Alang ini, mencakup upacara pernikahan adat, upacara kelahiran, dan ritual-ritual keagamaan yang mengikuti tradisi lama yang diberikan oleh leluhur mereka. Salah satu aspek yang paling menarik dari kehidupan atau Pendukuhan Tegal Alang-Alang adalah
keberlanjutan budayanya. Meskipun banyak perubahan yang terjadi sepanjang waktu, masyarakat di pedukuhan ini tetap menjadi tradisi dan warisan budaya mereka. Dengan cermat, mereka berusaha untuk melestarikan nilai-nilai, situs, dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak warga pedukuhan Tegal Alang-Alang yang masih aktif dalam menjaga seni tradisional dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan budaya. Nah, Tegal Alang-Alang adalah contoh yang hidup tentang bagaimana sejarah dan budaya masa lalu tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudian kita akan membahas transformasi budaya, agama, dan masyarakat. Kedatangan Islam di Cirebon adalah peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah wilayah ini. Agama Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, agama, dan struktur sosial di Cirebon. Di bawah ini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh Islam di Cirebon itu sendiri. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam memaparkan tentang sejarah singkat, yaitu Cirebon sebagai kota yang kita akan mengingatnya sampai saat ini, di mana masyarakatnya masih melestarikan budaya leluhur tanpa harus merasa minder, karena pada saat ini sangat jarang di wilayah kita Indonesia sebagian lainnya merasa malu dengan budaya lokal, padahal kita sudah kaya dengan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Mari kita tingkatkan rasa respek kita terhadap budaya ini dan kita jadikan budaya ini relevan terus dari masa ke masa. Jazakumullahu khairan wa jazak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.